Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah berkenan menyebut umat-Mu gereja. Bantulah agar umat yang berhimpun dalam nama-Mu takut akan Dikau, mengasihi Engkau, mengikuti Engkau, dan dengan bimbingan-Mu dapat memasuki kediaman surgawi yang Engkau janjikan. Semoga lewat renungan dan bacaan yang akan kami dengarkan saat ini mendorong kami untuk menjadi yang lebih setia dalam beriman kepadamu dan mampu melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan kepada kami bahwa Engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja kita merayakan pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran. Basilika Agung ini didirikan oleh Kaisar Konstantin Agung, putra Santa Helena, pada tahun 324. Dalam sejarah gereja Kristen, basilika ini merupakan basilik agung yang pertama yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja setelah 3 abad lebih berada dalam penghambatan dan penganiayaan kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Pemberkatannya diperingati tanggal ini sekaligus peringatan akan kemerdekaan dan perdamaian itu. Dikisahkan ketika Kaisar Konstantinus bertobat dan mengumumkan Edikt Milan tahun 303, memusatkan perhatian pada pembangunan gereja-gereja yang indah. Ibunya Santa Helena menjadi pendorong yang membantu usaha itu. Gereja pertama yang dibangun ialah Basilika Agung Penebus Maha Kudus di Lateran.
letaknya di atas bukit Guelius. Gereja ini diberkati dengan upacara agung dan meriah oleh Paus Silvester pertama tahun 324. Basilika ini merupakan gereja katedral untuk uskup Roma sekaligus paus, sehingga basilika ini disebut juga induk semua gereja, baik di Roma dan di seluruh dunia. Karena itu, Basilika Lateran merupakan gereja paroki bagi seluruh umat Katolik sedunia. Basilika itu sekarang disebut Gereja Santo Yohanes Lateran. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salah satu penyebab kekacauan dalam hidup adalah perilaku menyimpang dan penyalahgunaan wewenang. Ibarat sebuah perjalanan, penyimpangan tidak melewati jalan yang semestinya tidak akan pernah sampai pada tujuan. Penyimpangan itu sejajar dengan penyalahgunaan. Setiap praktek penyalahgunaan akan menimbulkan efek yang tak terduga dan merugikan. Kalau diperhatikan jenis-jenis penyakit masyarakat zaman modern ini disebabkan oleh banyaknya penyimpangan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil hari ini mengisahkan Tuhan Yesus yang marah-marah di Bait Allah. Kemarahan Yesus bukan tanpa alasan. Secara lahiriah, Bait Allah sudah berubah suasana dan fungsinya menjadi layaknya sebuah pasar. Yesus masuk ke Bait Allah, menyaksikan Bait Allah dipenuhi lembu, kambing, domba, dan merpati. Secara lahiriah ini bentuk penyimpangan, tidak menggunakan Bait Allah sebagaimana mestinya. Bentuk penyimpangan lain tidak menutup kemungkinan para petugas Bait Allah, juga para imam, mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan demi dirinya sendiri. Mereka mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, berlindung kepada alasan rohani. Saudara-saudariku yang terkasih, para imam yang berhak menentukan layak tidaknya hewan persembahan pun tidak tertutup kemungkinan terlibat dalam praktek penyimpangan itu. Saudaraku yang terkasih, penyimpangan inilah yang hendak diluruskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merestorasi, membangun kembali Bait Allah yang disalahgunakan. Tuhan Yesus menyatakan akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Yang dimaksudkan adalah dirinya sendiri. Perdebatan antara Yesus dan orang yang menentangnya adalah kesempatan bagi Yesus untuk menjelaskan akan wafat dan kebangkitannya. Yesus berbicara tentang Bait Allah secara rohani, tapi penentangnya berbicara tentang Bait Allah secara fisik. Melalui peristiwa ini kita diajak untuk melakukan tindakan-tindakan pemulihan, sehingga segala sesuatunya berfungsi sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya. Menghormati Bait Allah secara fisik bangunan tidak terlepas dari penghormatan sikap batin. Membangun gereja megah mesti disertai juga membangun umat, warga jemaat yang lebih berkualitas yang ada di dalamnya. Saudara-saudariku yang terkasih, tubuh kita adalah Bait Allah. Tuhan Yesus tidak menghendaki kita mengotorinya dengan segala pikiran buruk dan kepentingan pribadi yang cenderung membawa kepada kebinasaan. Sebagai Bait Allah, kita mesti menghadirkan kehidupan, kesejukan, kemerdekaan, dan perdamaian. Jangan kita berlindung kepada pelayanan, tetapi bermaksud mendapatkan keuntungan dan kemegahan diri. Jangan berlindung di balik hal yang suci, tetapi ada tersembunyi maksud-maksud tertentu yang tidak baik.
Jangan membiarkan diri membuat penyimpangan yang merugikan diri sendiri dan kepentingan bersama. Kalau hal ini terjadi, Tuhan Yesus pun akan marah kepada kita. Saudaraku yang terkasih, ketulusan dalam pelayanan hanya diri kita sendiri yang tahu. Orang lain hanya melihat yang kasat mata. Tetapi Allah melihat semua yang tersembunyi dari mata manusia. Kita jalan lurus atau ada kepentingan tersembunyi, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja boleh saja megah dan indah, tetapi jemaat umat Allah juga harus dibangun dan membangun diri sehingga kehidupannya semakin indah. Kehadiran umat Katolik sebagai gereja memerdekakan sesama dan membawa perdamaian seperti dilambangkan oleh gedung gereja Basilika Lateran yang kita peringati pada hari ini, mendatangkan manfaat bagi kehidupan bersama. Saudara-saudari, marilah kita membuka diri dengan rendah hati memohon kehadiran Tuhan untuk merestorasi diri kita kembali menjadi suci di hadapan Allah dan sesama. Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Allah yang Maha Murah, semoga pembangunan gereja yang kami lakukan tidak berhenti pada pembangunan gedung semata, tetapi juga membangun orang-orangnya. Semoga iman kami semakin berbuah sehingga mendatangkan manfaat bagi kehidupan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria,
Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.